Dead in Water 2021. Suatu hari, seorang gadis bernama Tara bersama kakak dan kedua orang tuanya sedang berlibur di tepi danau. Tidak selang berapa lama, Tara yang sedang fokus mengambil foto di danau dikejutkan oleh kakaknya yang bernama John. Di sana, John yang tidak menyukai Tara mengatakan pada Tara bahwa Tara hanyalah beban keluarga dan ejekan-ejekan lainnya. Tara yang tidak tahan dengan ejekan dari John berusaha mendorong John agar diam. Namun hal tersebut malah membuat kameranya terjatuh dan menyangkut di sebuah pohon. Tara yang marah langsung beranjak meninggalkan John di tempat tersebut. Di tengah jalan, Tara memutuskan kembali ke tempat John. Namun di sana, Tara hanya melihat kameranya yang sudah tergeletak di jalanan. Tara pun langsung mengambil kameranya lalu menoleh ke danau. Dan alangkah terkejutnya Tara, ternyata John telah tewas di dasar danau. Lalu kisah pun berlanjut ke 10 tahun kemudian. Terlihat Tara yang kini telah tinggal di sebuah apartemen didatangi oleh sahabatnya yang bernama Ami. Di sana Ami berniat mengajak Tara untuk pergi ke sebuah bar malam ini. Ami mengatakan bahwa ia sedang sangat ingin minum minuman asoy sambil joget-joget santuy. Awalnya Tara menolak, namun karena Ami terus memaksa, akhirnya Tara pun mengiyakan ajakan tersebut. Keesokan paginya, ia mendapatkan 2 buah pesan suara. Yang pertama adalah dari ibunya yang mengatakan agar Tara mau kembali pulang ke rumah, dikarenakan mereka sangat merindukannya. Namun Tara yang merasa orang tuanya masih menyalahkannya atas meninggalnya John, memilih untuk mengabaikan pesan suara tersebut. Lalu yang kedua adalah pesan suara dari Derek, yang merupakan kekasih dari Tara. Di sana Derek mengatakan kalau ia ingin putus dengan Tara, dikarenakan Derek telah mengetahui bahwa semalam Tara pergi ke bar, namun tidak izin dengan dirinya. Mendengar pesan suara tersebut, Tara pun hanya bisa menangis. Di rumah, Tara langsung curhat dengan sahabatnya yang bernama Ami. Di sana, Ami mencoba untuk menghibur Tara dengan mengajak Tara pergi berlibur di sebuah rumah danau milik keluarganya. Ami mengatakan bahwa di sana view-nya sangat bagus dan pastinya nanti Tara bisa ngevlog dengan hasil yang pastinya sangat memuaskan. Tara yang memang sangat hobi ngevlog akhirnya menyetujui ajakan Ami tersebut. Esok harinya, Ami dan Tara pun berangkat menuju ke rumah danau milik Ami. Sesampainya di rumah danau, terlihat Tara sangat terkagum-kagum dengan rumah tersebut, dikarenakan view-nya memang sangatlah bagus. Namun Tara yang menyadari di tempat tersebut tidak ada sinyal, lantas bertanya pada Ami, apakah di rumah tersebut ada wifi? Ami pun lantas menjawab bahwa di rumah tersebut tidak ada wifi. Lalu Ami mengajak Tara untuk menuju ke kamarnya. Tara yang melihat pintu kaca rumah tersebut terbuka, lantas bertanya, mengapa pintunya terbuka? Ami pun menjawab bahwa mungkin saja itu adalah perbuatan dari penyewa rumahnya yang lama. Mendengar hal tersebut, Tara yang sedikit ketakutan langsung bergegas menutup pintu tersebut. Dan terlihat dari luar ada seseorang yang sedang mengawasi kamar Tara. Di kamar mandi, saat Tara hendak memakai parfum, tiba-tiba pintu kamar mandinya terbuka sendiri. Tara yang mengira itu adalah Ami lantas keluar dari kamar mandi tersebut. Di dapur, terlihat Tara sedang menyiapkan makan malam. Ami yang melihat baterai ponselnya habis lantas bertanya pada Tara, apakah ia boleh meminjam cas ponsel milik Tara? Tara pun mengatakan bahwa cas ponselnya ada di meja kamarnya. Mendengar hal tersebut, Ami pun lantas bergegas mengambilnya. Saat Ami kembali ke dapur, mereka berdua dikejutkan dengan suara pintu yang terbanting. Alhasil, Tara dan Ami pun langsung bergegas menuju ke arah pintu yang terbanting tersebut. Dan alangkah terkejutnya Tara, pintu kamar yang tadi telah ia tutup terlihat kembali terbuka. Tara yang terlihat bingung pun langsung menutup lagi pintu tersebut. Malam harinya, saat Tara akan tidur, ia melihat seperti ada seseorang yang sedang berdiri di pintu kaca kamarnya. Namun saat Tara membuka tirai kamarnya, ia tak melihat siapapun. Tara yang masih ketakutan lantas bergegas menuju kamar Ami untuk tidur bersama Ami. Pagi harinya, Tara mulai membuat video vlognya. Tidak selang berapa lama, Ami datang lalu mengajak Tara untuk pergi ke tepi danau. Sesampainya di tepi danau, Tara mulai memfoto Ami dengan berbagai pose. Setelah itu, Ami mengajak Tara untuk berenang di danau. Namun, Tara menolaknya. Ami lantas mengatakan bahwa Tara tidak perlu takut dengan danau, karena kematian kakak Tara bukanlah kesalahan Tara. Tara yang mendengar Ami mengungkit tentang kematian kakaknya yang sudah 10 tahun yang lalu, lantas mulai marah. Ami yang melihat Tara marah, lantas
meminta maaf pada Tara. Ami mengatakan bahwa ia hanya ingin Tara bahagia dan tidak lagi menyalahkan diri sendiri atas semua yang telah terjadi di masa lalu. Setelah mereka berdua baikan, Ami pun lantas mengajak Tara untuk pulang kembali ke rumah danau. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang sedang menjelajah tempat tersebut. Pria tersebut bernama Lukas. Setelah mereka berkenalan, Lukas lantas bertanya pada Ami, apakah ia boleh meminjam listrik untuk mengecas ponselnya? Ami pun menjawab, ya. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Ami langsung mempersilahkan Lukas untuk mengecas, sedangkan ia langsung menuju ke kamar untuk mengganti baju. Singkat cerita, Ami mengajak Lukas untuk makan siang bersama. Di meja makan, terlihat mereka bertiga mulai sangat akrab. Bahkan saking akrabnya, Ami menawari Lukas untuk tinggal bersama mereka untuk beberapa hari ke depan. Mendengar hal tersebut, Lukas pun mengatakan, baiklah. Lalu Ami pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Saat Ami pergi, Tara lantas bertanya pada Lukas, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Karena Tara merasa pernah mengenal wajah Lukas sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Lukas pun menjawab bahwa ia selalu melihat Tara. Namun saat Tara bertanya apa maksudnya, Ami tiba-tiba datang dan Lukas pun menghentikan obrolan mereka. Saat Tara mandi, terlihat ada seseorang yang lewat di depan kamar mandinya. Tara yang mengira itu adalah Ami, lantas memanggil Ami. Karena tidak ada jawaban, Tara pun lantas memakai handuk. Namun saat Tara akan memakai parfum, terlihat parfumnya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tara yang terlihat kesal, lantas menuju ke depan kamar Ami dan bertanya pada Ami, di mana parfumnya? Ami pun lantas menjawab bahwa ia tidak tahu. Karena tidak ada bukti, Tara pun lantas masuk ke dalam kamarnya. Di kamar, saat Tara sedang melihat hasil vlognya tadi pagi, ia dikejutkan dengan adanya seorang pria yang berdiri di belakangnya saat ia sedang membuat vlog. Namun karena posisi pria tersebut terlalu jauh, maka Tara tidak bisa melihat dengan jelas wajah pria tersebut. Tara yang sedikit panik, lantas menuju kamar Ami untuk memberitahu Ami tentang apa yang telah ia lihat. Namun ternyata Ami tidak ada di kamarnya. Ami yang ternyata sedang berada di ruang biliar bersama Lukas, lantas dihampiri oleh Tara. Ami yang melihat Tara datang, langsung mengajak Tara untuk bergabung dalam pestanya. Alhasil, mereka bertiga pun mulai minum minuman asoy sambil main biliar dengan sedikit melakukan adegan pembuka cocok tanam. Pagi harinya, Tara yang terbangun karena mendengar suara Ami yang sedang tertawa di dapur, langsung menuju ke dapur. Tara yang melihat Ami sangat dekat dengan Lukas, dengan perasaan cemburu yang meluap-luap, lantas mengatakan pada Ami, agar Ami berhenti meminjam barang-barangnya. Ami yang tidak merasa meminjam barang Tara, lantas mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sedang Tara bicarakan. Lukas yang melihat pertengkaran tersebut, lantas memutuskan untuk keluar rumah, bertujuan untuk mengecek mobil Tara yang kata Ami sering bunyi-bunyi di bagian businya. Setelah Lukas keluar, terdengar Ami dan Tara mulai bertengkar. Tara mengatakan pada Ami bahwa ia tidak suka melihat Ami terlalu dekat dengan Lukas. Ami yang akhirnya menyadari bahwa Tara cemburu, lantas meminta maaf pada Tara. Alhasil mereka pun kembali baikan. Singkat cerita, waktu makan siang pun tiba. Ami yang sedang mempersiapkan makanan di meja makan didatangi oleh Tara yang langsung membuka laptopnya. Tara mengatakan pada Ami bahwa ada yang sedang mengawasi mereka. Namun saat Tara akan menunjukkan bukti videonya pada Ami, Tara terlihat sangat terkejut dikarenakan file video vlognya telah hilang. Alhasil ia pun tidak bisa membuktikan apa-apa pada Ami. Singkat cerita, Tara berjalan menuju ke tepi danau bertujuan untuk menenangkan diri. Sesampainya di tepi danau, Tara mulai memotret sekeliling. Tidak selang berapa lama Lukas datang. Terlihat Lukas mulai merayu Tara dengan mengeluarkan kata-kata manisnya. Tara yang mulai tergoda lantas mulai melakukan adu cingur yang diteruskan dengan adegan percocok tanaman di tepi danau. Sore harinya saat Tara membuka pintu, ia mendapati mantan pacarnya yang bernama Derek telah berada di depan rumah. Tujuan Derek mendatangi Tara adalah ingin mengajak Tara untuk kembali menjadi kekasihnya. Namun karena Tara sudah sangat kecewa dengan Derek, Tara pun menolak ajakan tersebut. Sedikit informasi, Derek mengetahui Tara ada di rumah danau milik Ami dari postingan Instagram terakhir Tara sebelum berangkat ke rumah danau tersebut. Tidak selang berapa lama, Lukas pun datang. Tara pun langsung memperkenalkan Derek pada Lukas. Setelah berkenalan, Derek lantas mengatakan bahwa nama Lukas bukanlah Lukas. Namun Derek lupa dengan nama asli Lukas. Derek pun mengatakan bahwa ia sering melihat Lukas sebelumnya. Tara yang merasa Derek mulai bicara ngelantur langsung segera mengusir Derek. Alhasil Derek pun pergi dari rumah tersebut. Di pertengahan perjalanan, Derek yang akhirnya mengingat siapa sebenarnya Lukas, lantas memutuskan untuk kembali ke rumah danau milik Ami. Di kamar, Tara yang sedang menangis dihampiri oleh Ami. Ami mengatakan pada Tara bahwa Derek tidak layak untuk ditangisi karena memang Derek adalah
adalah orang yang tidak benar. Lagi pula, sekarang sudah ada Lukas yang jauh lebih baik dari Derek. Mendengar hal tersebut, Tara pun mulai sedikit tenang. Di ruang tamu, Lukas yang melihat Derek datang kembali, lantas mengambil besi berbentuk burung untuk ia jadikan senjata. Dan saat Derek hendak masuk ke dalam rumah, Lukas langsung menyerang kepala Derek sampai tewas. Di kamar, Tara yang sudah tenang lantas mulai membuat vlog. Namun saat ia sedang asik berbicara di depan kamera, tiba-tiba ia teringat bahwa salah satu lensa kameranya tertinggal di pinggir danau saat ia tadi bercocok tanam bersama Lukas. Tara pun langsung bergegas pergi menuju tepi danau untuk mengambilnya. Di dalam rumah, Ami yang ternyata sedang sakne dengan Lukas mulai merayu Lukas agar mau bercocok tanam bersamanya. Idiot, Tara. Singkat cerita, sepulangnya Tara dari tepi danau, ia langsung menuju kamar Ami. Dan alangkah terkejutnya Tara saat ia melihat ternyata Ami sedang asik bercocok tanam bersama Lukas. Tara yang sangat emosi langsung pergi dari kamar Ami. Ami yang merasa bersalah lantas berusaha untuk mengejar Tara. Alhasil, perdebatan pun terjadi. Tara yang tidak bisa menerima penjelasan dari Ami lantas memutuskan untuk segera meninggalkan rumah danau tersebut. Namun, saat Tara hendak menyalakan mobilnya, ternyata mobilnya tidak mau menyala. Tara yang menyadari bahwa mobilnya telah dirusak oleh Lukas langsung mulai bertanya pada Lukas yang menghampirinya, mengapa Lukas merusak mobilnya. Lukas pun mengatakan bahwa ia tidak merusak mobil Tara, dan mungkin saja yang telah merusak mobil Tara adalah Derek. Ami pun lantas membujuk Tara untuk tetap tinggal sampai besok pagi. Lukas pun berjanji bahwa besok pagi ia akan mengantar Tara menuju ke kota. Mendengar hal tersebut, Tara pun langsung beranjak masuk kembali ke dalam rumah. Singkat cerita, Tara yang sangat mencurigai Lukas lantas masuk ke kamar Lukas dan mengambil tas Lukas. Dan alangkah terkejutnya Tara, ternyata semua benda-benda milik Tara yang hilang berada di dalam tas Lukas. Mengetahui hal tersebut, Tara pun langsung bergegas pergi dari rumah tersebut. Namun tidak jauh dari rumah tersebut, Tara melihat mobil Derek. Saat Tara sedang memeriksa mobil Derek, tiba-tiba Lukas datang dan langsung menangkap Tara menggunakan gas yang membuat Tara seketika pingsan. Saat Tara sadar, Derek pun akhirnya mengatakan pada Tara bahwa ia adalah teman SD Tara yang bernama Brian. Jadi, dulu saat masih SD, Tara pernah menyelamatkan Brian dari teman-teman yang sering mengerjainya. Dan dari saat itulah, Brian mulai sangat terobsesi dengan Tara. Brian pun mengatakan bahwa ia yang telah membunuh kakak Tara yang bernama John, karena ia merasa John selalu membuat Tara sedih. Brian pun mengatakan bahwa sekarang ia sedang ingin membunuh Ami, dikarenakan Ami bukanlah teman yang baik untuk Tara. Brian pun pernah melihat Ami bercocok tanam bersama Derek. Bahkan Ami pun bercocok tanam bersamanya ketika Ami tahu bahwa Tara sangat menyukainya. Mendengar hal tersebut, Tara meminta pada Brian untuk menuju ke tempat Ami disekap. Sesampainya di tempat Ami yang sudah dalam kondisi terikat hendak dibunuh oleh Brian. Namun saat Brian sudah akan melakukannya, Tara langsung menghentikannya. Tara mengatakan bahwa ia yang ingin membunuh Ami. Mendengar hal tersebut, Brian pun langsung memberikan pisaunya kepada Tara. Dan sudah bisa ditebak, Tara justru menggunakan pisau tersebut untuk membunuh Brian. Alhasil Brian pun jatuh ke danau. Melihat Brian jatuh, Tara lantas melepaskan Ami dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun saat Tara hendak menyalakan mobil Derek, tiba-tiba Brian muncul dengan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Tara. Tara yang mendengar hal tersebut langsung menabrak Brian sampai tewas. 2 bulan kemudian, terlihat Tara sedang bersiap untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ia pun berpamitan pada Ami. Namun saat Tara dan Ami sedang menuju ke mobil, terlihat ada seorang pria yang hendak mengikutinya. Lalu film pun akhirnya selesai. Jadi guys, Tara ini saat masih SD sering menolong teman-temannya yang suka dikerjai oleh teman yang lain. Dan rata-rata yang ia tolong adalah seorang pria. Jadi bisa saja yang kini mengikutinya adalah salah satu teman SD yang juga terobsesi dengan Tara.